Oke, tapi untuk hari ini saya minta tolong direfleksi tengah gawat. Siap. Kita tunggu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Ketua kelas segera pimpin berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Baik, anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan sebelum masuk ke itu, yuk kita yel-yel terlebih dahulu, mumpung suasana lagi fresh-freshnya, ya, untuk kesiapan kalian menerima materi yang sangat menarik untuk pagi hari ini. Siap? Siap. Oke ya. Siapa kita? Apa kalian semangat? Oke, sip. Berarti kalian melebihi semangatnya sinar matahari yang hari ini sangat terik sekali. Oke, untuk selanjutnya akan saya cek kehadiran dari presensi hari ini. Yang saya panggil silakan angkat tangan. Aida Rahmawati, Aini, Al-Fikri, Bagas, Arisa. Sudah sarapan Arisa? Denis, Esma Elu, Fakri Umar Hidayat, Keisa Nadia Putri, Keisa, mana Keisa? Krishna, Laili, saudaranya Lailul, Mahardika, Melati, Muhammad Alif Aurif, Muhammad Aldi Maulana, Pratista, Tania. Baik, absensi sudah kita lakukan, semuanya masuk, semuanya sehat? Sehat ya. Tujuan pembelajaran hari ini akan saya tampilkan yang ada di layar, yaitu sama. Satu, peserta didik harus mampu untuk menganalisis, ya, untuk menganalisis prinsip dasar mengenai sistem seluler. Yang kedua, dan prinsip dasar microwave.
dua inilah yang harus kita akan melakukan dengan diskusi ya. Jadi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Kalian harus mampu untuk menganalisis dengan tepat dan harus semangat ya. Maka sebagai bahan akan saya tampilkan tayangan video berikut ini. Ketika pandemi seperti ini, mungkin kalian lebih sering menghabiskan waktu dengan gadget kalian, entah itu bermain game, membuka sosial media, atau berinteraksi dengan teman dan keluarga melalui telepon. Namun, apakah kalian pernah membayangkan bagaimana proses ponsel melakukan panggilan suara? Jadi, ponsel kita terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Pada saat kita berbicara di ponsel, suara kita diambil oleh mikrofon dan sinyal suara kita diubah ke bentuk sinyal digital dengan menggunakan bantuan sensor MANS dan IC. Sinyal suara ini berbentuk 0S dan 1S. Kemudian, antena dalam ponsel menerima sinyal ini dan mentransmisikannya ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan sinyal suara tadi dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau bahkan keduanya. Kemudian dikirimkan ke menara seluler untuk mencari tujuan yang akan dipanggil. Ketika sampai di tujuan, maka akan terjadi kebalikan dari proses semula yang mana akan menghasilkan suara untuk didengar penerima. Komunikasi ini termasuk dalam jenis full duplex. Ponsel kita menggunakan sistem wireless, yaitu jaringan nirkabel di mana cara kerjanya tanpa menggunakan kabel untuk berkomunikasi dengan pengguna yang lain. Gelombang elektromagnetik tidaklah bisa melakukan komunikasi jika terganggu oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis, cuaca buruk, dan bahkan bentuk bumi kita yang bulat pun bisa menjadi penyebabnya. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah geografis, area itu akan dibagi menjadi sel-sel heksagonal yang memiliki masing-masing menara dan slot frekuensinya sendiri. Menara ini saling berhubungan dengan menggunakan kabel, lebih tepatnya kabel serat optik. Kabel serat optik ini diletakkan di bawah tanah atau bahkan di dasar lautan. Pada saat kita berbicara di ponsel, suara kita diambil oleh mikrofon dan sinyal suara kita diubah ke bentuk sinyal listrik yang setelah itu dipancarkan ke BTS terdekat oleh ponsel. Kemudian, BTS menerima sinyal itu untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi. Pusat telekomunikasi lalu meneruskan sinyal ke BTS terdekat untuk diteruskan kepada penerima. Sinyal yang sampai ke penerima diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Namun, apakah semudah itu kita dapat berkomunikasi melalui ponsel? Lalu, bagaimana caranya BTS bisa mengetahui lokasi BTS teman? Cara menemukannya adalah dengan menggunakan bantuan Mobile Switching Center atau MSC. MSC adalah titik pusat dari sekelompok BTS. MSC adalah pusat informasi dari kartu langganan kita yang akan menjadi home MSC Anda. Home MSC ini menyimpan data seperti paket layanan, lokasi Anda saat ini, dan status aktivitas Anda. Jika Anda pindah keluar rentang home MSC Anda, maka akan ada foreign MSC yang akan membantu Anda untuk memberikan informasi ke home MSC. Jadi, seperti itulah cara menemukan di mana lokasi menara seluler atau BTS ketika melakukan panggilan. Baik, berikut ini mengenai microwave. Ketika pandemi seperti ini, mungkin kalian lebih sering menghabiskan waktu dengan gadget kalian.
Baik, untuk dua tayangan tadi dari video yang pertama yaitu mengenai sistem seluler. Untuk yang tayangan kedua microwave link. Nah, setelah ini kita akan bikin kesepakatan ya, kita bikin kontrak belajar selama kita pembelajaran. Yang pertama, atau wahidun atau number one, kalian harus semangat ya, kalian harus semangat. Nomor dua, dilarang untuk tidak mengganggu dengan kelompok lain. Yang ketiga, kalian harus aktif dalam diskusi yang nantinya akan kalian lakukan. Dan yang terakhir, nanti siapa yang akan tampil untuk presentasi berdasarkan dari spin wheel ya, berdasarkan dari jarum siapa yang akan berhenti di nama dari kelompok kalian masing-masing. Jadi semuanya akan dapat giliran ya. Sepakat? Sepakat. Bisa kita mulai? Bisa. Baik, untuk berikutnya kita akan pretest terlebih dahulu. Siapkan HP kalian. Warna kuning. Pastiin HP kalian kondisi siap untuk login. Link akan saya kirim, coba cek di grup. Iya. Sudah? Sudah muncul di grup? Oke. Yuk, Karisa sudah. Kurang 6. Kurang 3. Oke, sebelum mulai kita baca basmalah. Yuk kita mulai, fokus pada soal dan jawab dengan benar. Kita mulai.
ini, ayo semangat. Oke. Ayo, kalian pasti bisa. Ayo Niki. Tiara kurang satu. Mantap Pak, ini mantap. Tangan Pak Super. Sip. Baik. Untuk pretest kali ini Umar number 1. Jangan sampai nanti post test kerebut sama yang lain, dan yang lain jangan kecil hati. Untuk berikutnya kita akan memasuki pembentukan kelompok. Jadi silakan mulai dari ujung. Kelompok akan saya bentuk berdasarkan dari berhitung. Oke, silakan mulai berhitung dari ujung sampai angka 4. Dari angka 4 kembali lagi ke angka 1. Silakan berhitung. 2, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Baik. Setelah ini sesuai dengan kode 1 tepukan, segera untuk ke kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Oke. Untuk ke kelompoknya masing dimulai dari tepukan sekarang. Secepat mungkin.
Sudah? Oke. Jika sudah, segera sepakati. Silakan kalian tunjuk satu untuk menjadi ketua kelompok masing-masing. Silakan. Untuk ketua kelompok segera maju ke depan, kelompok 1 sampai kelompok 4. Kelompok 1, kelompok, oke, 1, 2, 3, 4. Oke, untuk lembar LKPD-nya. Oke, silakan duduk. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Baik, sebelum kita mulai diskusi, saya ingatkan sekali lagi sesuai dengan kesepakatan. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama? Yang pertama harus semangat dulu. Nomor 2, aktif dalam berdiskusi. Yang ketiga, dilarang mengganggu dengan kelompok yang lain. Dan yang terakhir, siapapun nanti yang tampil untuk presentasi yaitu dengan spin well. Ya. Jadi yang tadi tidak boleh siapapun yang namanya sudah muncul siap untuk presentasi ke depan. Oke, saya jelaskan untuk LKPD, petunjuk dari LKPD sebagai berikut. Peserta didik yang dibagi jadi 4 kelompok. Jadi setiap kelompok ada 5 anggota. Sudah kalian lakukan. Yang nomor 2, peserta didik melakukan diskusi dan menentukan tugas masing-masing. Silakan kalian tentuin siapa atau tentukan siapa yang untuk riset dan untuk penulisan laporan. Yang ketiga, mengeksplorasi dan mencari informasi di internet serta bahan ajar sesuai dengan soal. Kalian perhatikan betul petunjuknya, soalnya yang ada di LKPD, dan membuat laporan hasil identifikasi soal, membuat presentasi hasil kelompok. Silakan setelah kalian diskusi, laporannya dibuat slide di Canva, ya. Dan terakhir, mempresentasikan yang di depan sesuai dengan hasil spinwell. Oke, silakan dimulai sekarang diskusi. Waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, ada permasalahan di LKPD? Cukup? Kelompok 1? Sudah ditulis nama kelompok? Oke, sip. Nama kelompok jangan lupa ditulis. Boleh dibagi. Kelompok 1 siapa yang nantinya pembagian tugas? Ada masalah di LKPD? Cukup ya? Cukup, jelas ya? Nama kelompok jangan lupa ditulis. Waktunya 15 menit, tidak lebih loh ya. Ayo, semangat yuk.
Agri, gimana? LKPD-nya ada masalah? Ada kendala? Cukup aman. Jangan lupa nama kelompok sudah tulis belum? Oh, iya. Nggak cukup dah. Di nomor 2 sini nggak cukup. Ya boleh baliknya. Jadi bisa ini enak sih presentasi. Oke, sip. Siap-siap kamu ke sini spin wheel. Harus berani dong. Harus berani tampil. Sesuai dengan kesepakatan kontrak belajar. Spin wheel yang berbicara, bukan saya. Spin wheel. Bisa ya? Bisa. Sesuai apa kata spin wheel? Ya, boleh. Banyak berdoa. Tampil itu harus penuh keberanian, harus dipupuk. Kalau nggak berani sekarang gimana? Iya, harus berani lah. Maju ke depan tuh harus berani. Ngapain? Berani menghadapi masalah. Jangan lari dari masalah. LKPD ada kendala? Cara kerjanya cukup gamblang? Cukup ya? Jangan lupa kesimpulannya nanti ya. Nanti terakhir disimpulkan nanti siapa untuk menyimpulkan pembelajaran ya. Jangan lupa tulis. Ingat, waktunya kita diskusi hanya 15 menit. Manfaatkan betul, maksimalkan betul. Tetap fokus dan tetap semangat. Siapa yang buatan? Ini Pak. Nanti yang maju berdasarkan itu ya, spin wheel ya. Kemungkinan bisa tampil lagi, kemungkinan yang lain. Tergantung dari jarum nanti berhenti di nama siapa. Iya, harus semuanya, siapapun harus berani. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Enggak, natural. Jarum berhenti di nama siapa? Bisa jadi Tiara, bisa jadi tadi siapa tadi? Ya, yang pertemuan kemarin Madika, ya harus itu. Ya. Ini untuk yang nomor nomor 3 ini cara kerja sistem selulernya kan Pak? Sama yang nomor Ya, nomor ini 3 seluler, terus bawahnya microwave. sistemnya kan Pak? Cara kerja sistem seluler, sistemnya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Yuk. Sepuluh menit lagi. Bawahnya nggak, kalau nggak cukup.
Pembagian tugasnya sudah kelompok. Siapa yang sebagai ini nanti untuk pembuatan slide ini Fikri sama Bagas sama Bagas. Gak ada masalah kan? Cukup lancar kan? Aman kan? Oke. Sip. Tenaga kerja. Sip. Gak kesulitan kan? Cukup ya? Cukup gamblang ya? Terus yang kedua, Pak Gri, gimana progresmu? Sampai di nomor berapa? lagi di mana? Sampai berapa, nomor berapa? Yes. Ada kesulitan? Cukup jelas ya? Oke. Tidak cukup, taruh sini tidak cukup ya? Cukup lah. Harusnya cukup. Sampai nomor berapa? Dua. Belum? Cara kerja belum? Oh, iya sip. Tak kesulitan toh di nomor 3. Cukup ya. Yuk 5 menit lagi. Kelompok 2. Siapa yang bikin bagian slide Batista? Lebih bagus lagi ya backgroundnya, apa gayanya? Ya kenapa? Ya. Harus lebih apa? Interaktif lagi. Boleh. Yang penting berani tampil, itu nomor 1 modal itu. Boleh bawa kertas, boleh bawa HP. Jangan bawa hatiku aja. Kenapa Pak Gri? Ada apa? Kendala?
Baik, berikutnya adalah silakan kita masuk ke fase yang keempat, pembuatan slide. Silakan buat hasil laporan kalian di slide. Oke, mulai. Tugas siapa ini? Pembuatan slide. Alif. Oke. Buat beda tampilannya. Lebih keren lagi daripada sebelumnya. Bukan. Kalau lebih baik lagi kan beda. Jadi kesan pertamanya itu harus dapat. Ya. Selanjutnya terserah setiap kelompok. Oke, bagus. Modelnya yang mana ini? Waktu untuk buat slide 10 menit ya. Harusnya cukup itu. Harusnya cukup. Siapa ini? Yang pembuatan slide Patista sama? Rahim. Ayo. Kita harus on time. Yuk on time yuk. Fakri. Sudah. Sama siapa kamu Fakri pembuatan slide? Sama Akbar. Namamu Krisna Akbar. Akbar itu besar. Iya. Sebesar dirimu. Ini kelompok 3 ya? Berarti ini Big 3. Iya. Ini adalah Big 3. Gak nyadar ya? Big 3. Oh, berarti kelompok gemoy gitu. Kelompok SI. Kasihan kelompok 1, kelompok small. Iya. Kok bisa ya? Big 3. Kelompok gemoy. Iya. Ya, harus kebahagiaan itu harus nomor 1. Setelah itu keberanian untuk tampil nanti. Ya. Ya pokoknya gimana caranya harus tampil, siapa yang terpilih di Spin Well. Yuk, pasti bisa tuh. Sudah selesai pembuatan slide-nya. Pakai desain apa, Pak Rita? Berubah, jangan sama, harus lebih menarik. Oh iya. Kamu tambahin lagi kan lebih bagus itu. Model yang lebih kita buka pakai PP kasih 60 poin, bukan pakai hasilnya 60 poin. Kenapa? Loh, harus semangat loh. Kamu rubah kan masih ada waktu, dirubah aja agar lebih menarik itu tampilannya. Kalau menarik, kelompok lain pasti akan memperhatikan lebih serius. Nomor 1 itu tampilan dulu. Makanya kalian tampillah yang menarik mungkin agar jadi pusat perhatian. Iya dong. Berdasarkan Spin Well. Semua ada data kok, tenang aja. Data tampil. Nomor 1. Oke, cukup. Sudah selesai. BTS. Apa kepanjangan dari BTS?
BTS. Itu sistem seluler BTS. Ada di sini. Sama seperti PSTN. Sama seperti PSTN. Sama PSD ya? Sama kayak PSD. BTS. Membuat sambungan antara Itu terjaga dan juga frekuensi saat menggunakan seluler. Satu sel lain. Nah ini harusnya kalian harus tahu di HP kalian ini adalah seluler. Sistem cara kerjanya ya yang ini ada PSTN. Ada yang namanya frekuensi, ada namanya sinyal. Itu di seluler. Microwave itu satu kesinambungan. Oke. Baik, kita yang sudah langsung masukkan ke grup. Silakan kita masuki fase untuk mempresentasikan hasil karya kalian di depan. Silakan kirimkan slide yang sudah di grup kelas. Oke, kelompok 4 sudah masuk. Kelompok 3 sudah masuk. Kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1 yang belum. Kelompok 2 yang belum ya? Kelompok 2 sudah. Empat, 3. Kelompok 2 coba. Tinggal kelompok 2 yang belum. Sudah yang mana? Yang atas. Oh iya. Oke, kita mulai untuk presentasi. Silakan kelompok 1. Siap-siap. Nama kelompok 1.
Siapa? Ibra? Aldi? Abiyu? Rania? Oke, sudah siap kelompok 1? Yuk, yang presentasi di depan berdasarkan dari spin wheel dimulai dari sekarang. Untuk yang kedua ini 2 kali putar ya, 2 kali putar. 2 kali putar. 2 kali putar. Ya, berarti Abi. Ya, 1 aja. Oke, teman-teman buat Abi. Oke, segera persiapkan. Boleh pakai kertas, boleh pakai HP. Ya. 1 sebagai moderator, yang lainnya coba kelompok 2 geser ke mejanya kelompok 1. Ini konflik. Kelompok 1. Yo. Ya, semangat lagi. Operator, Batista. Oke ya, tinggal ini aja. Oke. Coba selama diskusi yang lainnya perhatikan kelompok 1 untuk tampil terlebih dahulu. Silakan tulis. Apabila ada pertanyaan silakan kalian tulis, nanti akan diajukan untuk sesi tanya jawab. Oke, kelompok 1 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Abiyu Ihsanda dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar sistem seluler dan microwave. Prinsip dasar 1. Prinsip dasar sistem seluler dan sistem microwave. Sistem seluler. Prinsip dasar dari sistem seluler adalah pembagian pelayanan telekomunikasi menjadi daerah-daerah kecil yang disebut sebagai sel. Sistem microwave. Komunikasi microwave digital adalah cara transmisi informasi digital di atmosfer melalui microwave atau radio frekuensi. Hasil analisis. Sistem seluler adalah sistem komunikasi yang memungkinkan layanan telekomunikasi seperti data, suara, dan video diakses dengan bebas dalam area layanan tanpa terjadi pemutusan hubungan. Setiap sel memiliki daerah cakupan sendiri-sendiri. Sistem microwave. Sistem microwave adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi untuk mengirim suara, video, dan data dengan kecepatan tinggi. Tautan gelombang mikro adalah broadband yang mudah beradaptasi karena jangkauan frekuensinya yang luas dan dapat digunakan untuk transmisi data internet berkecepatan tinggi. Cara kerja. Cara kerja sistem seluler dengan memberikan layanan telekomunikasi baik data, suara maupun video, di mana akses pelanggannya dapat dilakukan dengan keadaan bergerak. Cara kerja sistem microwave.
Sinyal baseband dimodulasi ke frekuensi menengah IV pertama, maka frekuensi menengah diubah menjadi frekuensi microwave. Sinyal baseband juga dapat dimodulasi langsung ke frekuensi microwave, tetapi metode hanya pergeseran fase modulasi berlaku. Kesimpulannya adalah sistem seluler dan sistem microwave sama-sama memberi pelayanan mengenai telekomunikasi dan frekuensi dengan baik. Maka penggunaan sistem seluler dan microwave akan sangat berguna bagi masyarakat. Baik, untuk sesi tanya jawab dimulai. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kelompok 1 dulu, silakan. Bagaimana cara kerja sistem seluler? Oke, silakan. Terima kasih sudah bertanya. Saya Muhammad Ali Maulana Alamar ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara kerja sistem seluler dengan memberikan layanan telekomunikasi baik dan data, voice maupun video, di mana akses pelanggannya dapat dilakukan dalam keadaan tergerak. Apakah cukup? Sudah? Cukup ya, kelompok 1. Oke, berikutnya ada kelompok 3. Apa prinsip dasar dari sistem seluler? Oke, silakan dijawab. Prinsip dasar dari suatu sistem seluler adalah pembagian pelayanan telekomunikasi menjadi daerah-daerah kecil yang disebut sebagai sel. Apakah sudah jawab? Cukup ya. Berikutnya masih ada? Oke, kelompok 4 terakhir. Apa pengertian sistem microwave? Saya akan menjawab. Sistem microwave adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi untuk mengirim suara, video, dan data dengan kecepatan tinggi. Oke. Apakah sudah cukup? Cukup ya. Tiara, gimana? Puas? Baik. Baik, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, silakan duduk. Persiapan kelompok 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Oke, nama? Al. Terus Denis. Pak. Terus Aini sama Aida. Kita berdoa. Oke, kelompok 2 tolong diperhatikan, siap-siap. Siapapun yang terpilih harus siap untuk berani tampil. Berani tampil. Dimulai sekarang. Oke, tangan buat Aisyah.
Baik, Aida silakan ke depan sama satu operator. Semangat. Sini, Fikri. Sini Al. Tekan ini aja ya. Ini untuk lanjut, untuk pindah slide. Ya, oke yuk. Oke, coba kamu lain perhatikan kelompok 2. Silakan dimulai dari sekarang. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Rahmawati dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dasar-dasar sistem seluler dan sistem microwave. Hasil riset dari sistem seluler dan sistem microwave yaitu sistem seluler dan sistem microwave. Hasil analisis tentang prinsip dasar sistem seluler dan sistem microwave. Apakah ada yang tahu tentang prinsip sistem seluler? Oke, nggak apa-apa. Prinsip sistem seluler yaitu pembagian pelayanan telekomunikasi menjadi daerah-daerah kecil yang disebut sebagai sel. Apa kalian tahu apa itu prinsip sistem microwave link? Prinsip sistem microwave adalah salah satu jenis gelombang yang memiliki frekuensi dan daerah panjang global tertentu. Cara kerja dari sistem seluler adalah sebagai berikut, yaitu PSTN atau Public Switched Telephone Network dapat membuat sambungan antara pelanggan tetap terjaga dan tidak terkena interferensi saat pengguna seluler dari satu sel ke sel lain. B yaitu MTSO atau Mobile Telecommunication Switching Office. Sebagai pusat penyambungan pembicaraan adalah telekomunikasi. Cara kerja dari sistem microwave. Sinyal baseband dimodulasi ke frekuensi menengah pertama, maka frekuensi menengah diubah menjadi frekuensi microwave. Sinyal respon juga dapat dimodulasi langsung ke frekuensi microwave, tetapi modalnya pergeseran fase. Oke, kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui lebih dalam dari prinsip sistem seluler dan sistem microwave beserta cara kerja sistem seluler dan sistem microwave. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk sesi tanya jawab bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Kelompok 3. Silakan. Waalaikumsalam. Siap, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jenis gelombang elektromagnetik dengan rentang frekuensi gelombang mikro dari 300 MHz ke 300 GHz. Siap, sudah. Cukup ya, Pak Kri? Cukup. Dari gelombang mikro. Ya. Oke, berikutnya ada lagi? Oke, kelompok 1, Batista, silakan. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Bekerja dengan cara memancarkan radiasi gelombang mikro melalui makanan.
Apakah sudah jelas? Cukup. Ada yang mau direvisi kelompok 2 tentang gelombang microwave dari pertanyaan kelompok 1? Tidak. Ada tambahan? Mau ada waktu sebelum ke pertanyaan berikutnya? Oke, kelompok berikutnya cukup kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan. Mardika. Nah, ini silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Lembaga pelayanan telekomunikasi menjadi daerah-daerah kecil. Seluler. Pembagian pelayanan telekomunikasi menjadi daerah-daerah kecil yang disebut sebagai sel. Sekian cukup. Cukup jelas. Mardika, cukup ya? Oke, kalau udah cukup silakan Aida ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah aplaus. Assalamualaikum. Soalnya zaman wingi. Oke. Berikutnya siap-siap kelompok 3. Apa nanti ini data nanti semua kali nanti Apa-apa. Kalau kelompok 2 mau merevisi dari masukan dari kelompok 1 maupun kelompok yang lain, segera direvisi untuk penyempurnaan nanti di akhir pembelajaran kita. Kelompok 2 siap-siap. Kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3 silakan store nama. Siapa duluan? Yang aku jawab itu. Terus? Keisha. Saudaranya pasti Lailun. Oh, Karisa. Arisa, gini ya? Betul? Kalau salah nama silakan. Namanya siapa? Benar? Oke. Kelompok 3 diperhatikan betul. Siap-siap. Siapapun nanti yang terpilih di jarum spin wheel harus siap tampil di depan penuh dengan kepercayaan diri dan penuh dengan semangat. Dimulai penentuan sekarang. Oke, selamat, Akbar. Oke, Akbar. Dan pilih satu untuk menjadi operator. Oke, silakan kelompok 3.
Bentar itu. Gimana? Oh, ini ditutup. Atur. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Akbar Pangestu dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dasar-dasar sistem seluler dan microwave. Hasil riset prinsipnya dari web. Hasil analisis sistem seluler. Sistem seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak antar dua terminal, satu atau dua terminal berpindah tempat ke tempat lain. Dengan adanya sistem perpindahan tempat ini, sistem komunikasi bergerak dengan menggunakan para kabel sebagai media transmisi. Hasil analisis sistem microwave. Sistem microwave adalah sistem yang digunakan untuk mengirimkan informasi dengan cepat dan akurat antar dua lokasi yang berjauhan. Teknologi ini memiliki kualitas pengiriman informasi yang lebih baik dibanding dengan sistem komunikasi lainnya dan digunakan di berbagai industri seperti telekomunikasi dan kesehatan. Cara kerja sistem seluler. Sistem seluler melibatkan perangkat seluler yang berkomunikasi dengan stasiun pangkalan melalui sinyal radio. Antara perangkat dan stasiun pangkalan, informasi berpindah dalam bentuk data, panggilan suara, atau pesan teks. Stasiun pangkalan mengarahkan lalu lintas ke inti jaringan yang mengelola sambungan dan layanan seperti panggilan dan akses internet. Cara kerja sistem microwave. Sistem microwave mengubah data menjadi gelombang mikro yang dikirim melalui antena pemancaran melewati medium transmisi seperti udara, diterima oleh antena penerima dan diolah kembali menjadi data asli oleh penerima. Kesimpulan, sistem seluler adalah jaringan komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak terhubung. Sementara sistem microwave link menggunakan gelombang mikro yang transmisikan data secara nirkabel antara titik tetap, umumnya digunakan dalam koneksi backhaul. Keduanya berperan penting dalam infrastruktur komunikasi modern, memberikan koneksi yang luas dan handal. Terima kasih. Ada kayak yang ingin bertanya? Oke, sekarang kita memasuki untuk sesi tanya jawab. Jadi silakan kelompok yang pengen mengajukan pertanyaan bisa dimulai. Oke, kelompok satu dulu. Oke, yang lain tolong perhatiin, jangan sampai ada double pertanyaan ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sistem komunikasi yang digunakan untuk memberikan layanan jasa telekomunikasi bagi pelanggan bergerak disebut sistem seluler karena daerah layanannya dibagi-bagi menjadi daerah yang kecil-kecil yang disebut sel. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Cukup ya, Rania. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi coba diulangi, Rania. Nah, jadi yang penjelasan yang sudah diberikan kelompok 3 sudah cukup puas? Sudah ya? Oke. Berikutnya kelompok 2, silakan. Oke, Denis. Apa saja komponen penting? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu pemancar, penerima, saluran transmisi, dan antena. Apakah sudah cukup? Oke, Denis, coba sudah penjelasan kelompok 3 cukup?
Bisa diulangi lagi, ulangi lagi. Jawabannya saja, ulangi lagi. Jawabannya ada pemancar, penerima, saluran transmisi, dan antena. Cukup. Oke, cukup. Ada lagi? Oke, kelompok 4. Berarti terakhir pertanyaan. Silakan. Apa saja keuntungan dari teknologi internet ini? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Keuntungan microwave link: 1. Dapat membawa jumlah data yang benar. 2. Biaya murah karena setiap tower antena tidak membutuhkan lahan yang luas. 3. Bandwidth lebar. 4. Mudah dalam instalasi. Apakah sudah puas? Cukup ya. Baik, silakan. Akbar ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Oke, baik. Berikutnya adalah kelompok 4. Tolong diperhatikan. Kelompok 4. Siapapun yang terpilih dari Spinwell siap-siap untuk presentasi di depan. Dimulai sekarang. Oke, selamat. Oke, Niki, silakan ke depan kelompok 4 untuk operator. Oke. Ingat cara keturunan. Ayo, kelompok 4 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lagi Sukmaayu dari kelompok 4. Dan di sini akan mempresentasikan Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem seluler dan microwave. Anggota kelompok saya ada Mahardika Handaru, M. Alif Aurif, Tiara Vita, Natiniki Sukmayu, dan Lailul Dwi R. Hasil riset, saya menemukan sistem seluler dari sumber www.awanapa.com dan sistem microwave bersumber dari www.awanapa.com. Oke. Di sini saya akan mengenalkan kalian tentang sistem microwave. Sistem microwave adalah komunikasi microwave digital, cara transmisi informasi digital di atmosfer melalui microwave atau radio frekuensi. Komunikasi microwave mengacu pada komunikasi yang menggunakan microwave sebagai operator dengan mengadopsi modulasi digital. Cara kerjanya adalah dengan gelombang mikro untuk mengirim informasi atau program dari studio ke lokasi pemancaran yang bisa jadi jaraknya bermil-mil. Dengan teknologi ini, penyedia layanan internet, kabel,
Nirkabel menggunakan tautan gelombang mikro untuk menyediakan akses internet dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan koneksi kabel. Prinsip dasar sistem komunikasi seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak antar dua terminal satu atau kedua terminal berpindah tempat ke tempat yang lain. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sesi tanya jawab dimulai. Silakan yang pengen tanya. Jadi, oke, kelompok 2, 3. Oke, kelompok 3. Silakan. Saya dari kelompok 3. Apa kekurangan? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Kekurangan dari microwave link antara lain jarak jangkauan yang terbatas, rentan terhadap cuaca buruk seperti hujan, dan rawan interferensi RF. Sudah? Cukup? Cukup. Oke, berikutnya kelompok 1. Oke, silakan. Terima kasih sudah bertanya. Penggunaan microwave untuk komunikasi memiliki kapasitas besar, berkualitas baik, dan dapat ditransmisikan ke jarak jauh. Sudah. Oke, masih ada kelompok 2. Oke, terakhir. Terima kasih, izin menjawab. Yaitu jawabannya, konsep dasar dari suatu sistem seluler adalah pembagian pelayanan telekomunikasi menjadi daerah-daerah kecil yang disebut sebagai sel. Apakah sudah cukup? Oke, kelompok 2. Sudah cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, silakan ditutup. Niki. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Baik. Oke, dari presentasi yang sudah kalian lakukan, baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 serta kelompok 4, masukan dari kelompok yang lain segera kalian tambahi agar LKPD yang ada di dalam yang sudah kalian kerjakan ini nanti hasilnya tepat. Jadi masukan atau pertanyaan dari kelompok 1, masukan dari kelompok 2, masukan dari kelompok 3, masukan dari kelompok 4. Jadi sebagai bahan atau nantinya hasil dari diskusi kita ini akan menjadi satu pemahaman yang sangat konkret dan kalian bisa memahami dengan jelas. Cukup gamblang kan? Cukup menarik? Oke, nggak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran. Ya, nggak terasa kita di ujung pembelajaran. Baik, untuk itu berikutnya kita akan memasuki post test. Tolong siapkan sebelum post test. Nah, oke, sebelum post test sesuai dengan hitungan instruksi gerakan satu tepuk, silakan dirapikan tempat duduk seperti semula dalam hitungan 2 menit dimulai sekarang.
pastikan keadaan rapi. Oke, sebentar. Sudah siap? Oke, kita masuk untuk postes. Pastiin, cek dulu HP kalian. Oke, silakan dicek. Oke, segera masuk. Abiyu, segera masuk. Abiyu sudah masuk. Kamu keluar dulu, pakai kru. Yang bawah. Kurang 2. Tinggal. Ayo, Tiara. Oke, dimulai dari yuk sekarang. Gak apa-apa, langsung aja, gak apa-apa.
kurang bentar. Ayo Niki, udah bisa. Ini Laili, ayo segera Laili. Tiara sudah. Coba Niki pindah ke Tiara. Pindah ke Tiara pindah. Ya, selesaikan. Baik, karena post test sudah kita lakukan, maka kita evaluasi. Jadi pembelajaran pagi hari ini, prinsip dasar sistem seluler dan prinsip dasar microwave itu terkait dengan sistem seluler yang seperti yang kalian lihat, yang sering kalian pegang ya, ini sangat dibutuhkan, bahkan sekarang menjadi hal yang primer, ikonik ya. Kalau nggak ada ini, kebanyakan orang nggak bisa hidup, katanya begitu. Nah, artinya cara kerja yang sudah kalian jelaskan tadi dari hasil diskusi ya, salah satunya ada yang namanya sistem seluler. Ada di seluler itu ada BTS, dan di microwave itu tadi salah satunya juga telah dijelaskan dari 4 kelompok tadi. Bisa bantu saya untuk memberikan kesimpulan dari sistem seluler dan microwave? Oke, silakan. Alif, oke, silakan simpulkan. Yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui lebih dalam dari prinsip sistem seluler dan microwave beserta cara. Oke, ada yang mau nambahkan? Kesimpulannya apa yang terima kasih, silakan duduk. Cara kerja sudah kalian pahami, artinya sistem microwave dan sistem seluler ini sama ya, saling terkait ya. Yang microwave ini adalah gelombang ya, sedangkan sistem seluler sendiri ya, dia yang sudah tadi ada BTS dan sinyal terutama, dan di antara setiap daerah-daerah beda letak, maka butuh yang namanya tower. Oke, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke, selebihnya kalian harus lebih semangat ya, tetap keep your spirit agar apa? Kesuksesan ditentukan dari semangat yang tidak pernah padam. Itu
Itu. Kalau udah ada pertanyaan, silakan ketua kelompok untuk memimpin berdoa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, silakan untuk mengisi lembar refleksi peserta didik. Ingat, nama dikosongi, kelas dikosongi, nomor absen dikosongi, hanya tinggal kalian isi kelasnya saja, isi dengan checklist di setiap ikon yang sudah tertera. Saya kasih waktu 2 menit. Sudah? Sudah, silakan yang di belakang ambilin, sekalian kumpulkan lembar LKPD. LKP. Mana LKP? Oke, LKPD kelompok. Oke. LKPD, oke. Oke. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.